Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya kelas hari ini. Oke, jadi sebelumnya terima kasih yang sudah hadir. Ya, kita akan kurang lebihnya melanjutkan pembahasan dari pembahasan kemarin, di mana pembahasan kemarin kita membahas tentang speaking dan teknik-tekniknya dan kendala-kendalanya. Sekarang kita akan masuk pada materi vocabulary, bagaimana sih cara meningkatkan vocabulary, cara yang paling efektif ya dalam meningkatkan vocabulary. Dan mungkin ada juga beberapa kepentingan pentingnya meningkatkan vocabulary. Jadi di sini saya izin share screen ya. Hmm. Oke, di sini untuk materi hari ini adalah methods for learning and expanding English vocabularies. Oke, ini jadi sekedar informasi aja. Kenapa vocabulary itu termasuk penting? Why is it important? Why is it so crucial for you, for us to understand? Jadi peningkatan vocabulary itu enggak semata-mata kita gunakan misalkan untuk tes atau misalkan kita gunakan untuk menambah pengetahuan kita aja, enggak. Tapi vocabulary itu, kenapa vocabulary itu penting? Khususnya ya dalam percakapan atau sebuah senario di mana kita akan membahas atau berargumen tentang sesuatu yang sifatnya profesional atau akademis. Profesional itu yang seperti apa, Kak? Jadi misalkan kalian ingin membicarakan atau ingin melakukan obrolan tentang sesuatu yang berkaitan dengan bisnis, misalkan yang sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan, atau misalkan kalian bekerja sebagai translator atau interpreter, misalkan itu. Jadi ketika kalian sudah di ranah profesional seperti hal-hal yang tadi saya sebutkan, repeating vocabulary is not advice. Jadi kalian enggak, sangat tidak disarankan untuk mengulangi suatu kata yang diulang-ulang terus. Jadi eh, emang dalam penyusunannya, kalau misalkan kalian bikin jurnal atau nanti misalkan bikin skripsi, itu satu kata itu nggak, jangan dicang apa ya, nggak boleh gitu, nggak boleh digunakan secara terus-menerus karena nanti masuknya repetitif. Nah, jadi disitulah mungkin salah satu fungsinya untuk mengolah dan melatih dan menghafalkan vocabulary lebih banyak lagi. Tapi emang kedengarannya sangat simpel ya, kita memperluas kosakata gitu. Tapi dengan memperluas kosakata ini, kita bisa menunjukkan bahwa kita itu adalah seseorang yang menganggap obrolan ini, pengetahuan yang kita sampaikan itu sangatlah penting, dan kita bisa menunjukkan bahwa kita benar-benar menguasai suatu subjek, suatu materi ketika kita dapat menjelaskannya menggunakan kata-kata yang berbeda. Karena bahasa Inggris ini kehitungnya sangat kompleks dalam hal vocabulary, karena nggak seperti Indonesia ya, yang dimana vocabulary-nya itu termasuk simple, relatif simple gitu. Kalau di bahasa Inggris itu sangat sulit untuk memahami vocabulary, apalagi ketika kita melihat ini tuh katanya tuh kata yang asing gitu. Karena di bahasa Inggris itu satu kata, misalkan satu kata itu bisa aja artinya berbeda-beda. Satu kata itu bisa aja artinya tuh ada tiga atau empat kata yang berbeda. Nah, terus cara ngedifferentiate-nya gimana? Cara kita membedakannya gimana? Itu nanti ada di beberapa slide ke depan. Ini continuous vocabulary expansion. Jadi eh, kita itu dalam mempelajari vocabulary, kita harus terus-menerus gitu mengexpand, memperluas vocabulary kita. Dalam arti, kalau misalkan kalian hari ini misalkan rata-rata sih ya, rata-rata orang Indo yang pertama kali belajar bahasa Inggris, mereka biasanya vocabulary-nya range-nya itu di antara mungkin di bawah
100 ya, di bawah 100 vocabulary mereka. Nah, eh, vocabulary dari yang di bawah 100 itu kemungkinan besar itu jarang sekali di enhance, diperluas lagi sama mereka, kecuali bahasa Inggris itu buat mereka itu adalah suatu hal yang sangat krusial, sesuatu hal yang which their careers or their professionalities depends on it. Jadi kita tuh mereka itu yang continuously grow continuously expand their vocabulary itu biasanya terikat dengan beberapa hal-hal resmi yang dimana emang mengharuskan mereka untuk menambah vocabulary mereka. Nah, jadi untuk perkembangan vocabulary itu sendiri kita nggak bisa apa ya stagnan gitu dalam penggunaan vocabulary karena bahasa itu sifatnya mereka tuh fleksibel. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan zaman yang namanya bahasa itu pasti akan berkembang. Karena kalau misalkan kita contohnya aja bandingkan dengan misalkan bahasa Indonesia tahun di bawah tahun 2000, tahun 98 ke bawah itu kan pengejaannya, penulisannya masih beda. Sekarang bandingin sama dengan bahasa Indonesia yang sekarang. Itu kan beda. Dan sekarang misalkan penggunaan kosakata atau suatu kata dari beberapa tahun ke belakang pun kalau misalkan dibandingkan dengan penggunaan kata yang sekarang itu bisa aja artinya beda gitu. Itu mungkin masuknya ke slang ya. Kalau misalkan kalian tahu apa itu slang, jadi misalkan satu kata itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang berbeda. Gitu. Jadi untuk pembelajaran vocabulary ini memang sangat apa ya tidak mudah gitu, tapi sebenarnya simple. Jadi kita hanya harus memahami sebenarnya apa sih yang ingin mereka sampaikan gitu, dan kita emang harus dengan apa ya tuntutan zaman mungkin ya, tuntutan zaman dan perkembangannya kita harus juga mengolah dan memperluas vocabulary kosakata kita itu sendiri. Nah, di sini ada contohnya ya, continuous vocabulary expansion. Jadi penggunaan kosakata yang sudah kalian tahu itu kalau di sekarang itu istilahnya kayak apa, eh, cocok logi mungkin ya. Jadi kalian untuk mengembangkannya itu kalian biasanya sangkut pautkan dengan sesuatu yang sifatnya apa sinonim ya sinonimus gitu. Jadi emang untuk apa ya untuk memahami ini sendiri pun kalian tuh harus istilahnya harus rajin-rajin membaca atau misalkan rajin-rajin mendengarkan orang native ya, kita ambil aja native sebagai contohnya. Jadi mereka orang-orang bule asli itu berbicara dengan bahasa Inggris dan kalian tuh harus bisa ngerti gitu. Jadi walaupun misalkan dia bilangnya walking atau misalkan bilangnya di sini ada strolling kan, walking sama strolling itu kan sebenarnya artinya nggak beda jauh. Tapi kalau di bahasa Indonesia itu bisa aja penggunaannya sama-sama sedang berjalan. Jadi kalau misalkan di bahasa Inggris walking dan strolling itu emang sama, tapi penggunaannya beda. Kalau misalkan walking itu kan konotatifnya dengan berjalan ya. Tapi kalau misalkan strolling itu kalau di bahasa Indonesia mungkin lebih ke misalkan kalian mau jalan santai nih dari sini misalkan mau ke taman gitu. Kalian ingin santai aja pengen relax ya, pengen apa me time gitu. Itu bisa masuknya bisa strolling. Tapi kalau misalkan di bahasa Inggris sorry kalau misalkan di bahasa Indonesia itu masuknya hampir sama, cuma mungkin ada tambahan kalimatnya, tambahan katanya. Jadi misalkan saya ingin berjalan-jalan ke taman, misalkan saya ingin ngapain gitu. Tapi kalau misalkan di Inggris hampir sama, sama contohnya kayak misalkan quick and swift. Kalau di quick and swift emang penggunaannya hampir sama, artinya pun hampir sama, tapi bedanya itu cuma sedikit gitu. Nah, makanya apa mengembangkan vocabulary itu sangat penting. Jadi kita nggak selamanya menggunakan misalkan walking, walking terus happy, happy terus quick, quick terus. Jadi sesuatu itu tidak akan repetitif karena kalau di bahasa Inggris mendengarkan repetitif itu juga kehitungnya aneh.
dan itu bukan sesuatu yang dianjurkan dalam penulisan ataupun sesuatu yang sifatnya profesional. Kayak tadi, misalkan kalian nanti mau ngerjain skripsi, misalkan udah kuliah, gitu. Di sini ada importance-nya, di sini importance of reading ya. Jadi mungkin reading ini menjadi salah satu cara untuk mengembangkan vocabulary, tapi reading di sini tuh biasanya kita akan bisa pusing juga gitu kalau misalkan kita terjun langsung, misalkan kita ngebaca suatu novel, misalkan kita ngebaca suatu short story, misalkan kita ngebaca suatu apapun lah ya yang pure dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan kita apa langsung baca itu tanpa kita tahu, misalkan tanpa kita pahami, atau misalkan vocabulary kita stagnan, apa nggak stuck di situ-situ aja, itu biasanya kita akan kesulitan juga gitu menggunakan reading sebagai salah satu metode untuk mengembangkan vocabulary kita. Ya satu cara yang pasti ya, surefire way of increasing our vocabulary through reading itu ya jelas-jelas dengan membaca suatu kamus. Jadi misalkan kalian berteman baik dengan kamus kalian, kalian kepo lah ya, kepo ini kata ini nih sinonimnya apa aja sih, gitu. Soalnya kalau di kamus itu kan udah jelas, di kamus itu biasanya ada sinonimnya, ada cara pronounce-nya juga, struktur katanya juga ada gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian rajin-rajin baca kamus, which is I think very uncommon ya, sangat jarang gitu orang sekarang baca kamus. Tapi kalian juga bisa menggunakan misalkan Google Translate gitu untuk mencari kata apa sih yang asing buat kalian gitu. Nanti kalian cari sinonimnya apa aja, banyak gitu. Jadi reading bisa aja dijadikan suatu metode untuk meningkatkan vocabulary, tapi menurut saya itu sangat kurang disarankan gitu. Kecuali kalau misalkan kalian bacanya tadi baca kamus, atau misalkan emang sedang membaca materi yang materinya itu masih bersangkut pautan dengan peningkatan vocabulary gitu. Karena emang dirasakan ya mungkin oleh saya dan mungkin oleh kita semua, kalau misalkan kita langsung terjun atau langsung baca ke buku-buku yang asing, kita pasti akan kewalahan dan nanti malah malas sendiri gitu. Dan karena apa? Malesnya biasanya muncul dari kita nggak tahu nih, misalkan bahasanya terlalu sulit, jadi kita harus sering-sering buka Google, misalkan kita harus sering-sering buka kamus, misalkan kita jadi bacanya 2 kali gitu. Untuk beberapa orang mungkin itu hal yang bagus, maksudnya hal yang normal gitu buat mereka, karena mereka mungkin cara belajarnya berbeda, tapi cara belajar seperti ini tuh not for everyone, jadi nggak dianjurkan lah gitu. Tapi reading untuk meningkatkan vocabulary itu memang suatu cara yang apa ya efektif sih kalau menurut saya, karena apa tadi, jadi biasanya kalau di reading itu kita tahu katanya tuh bentuknya seperti apa. Yang paling penting kita tahu, kita bisa memahami konteksnya itu seperti apa. Jadi kita nggak harus misalkan kan kayak listening gitu, misalkan kayak speaking. Kita nggak harus, permisi Pak, tadi saya kurang masuk perkataannya gitu. Itu kan kalau misalkan kita terlalu sering mengulangi kalimat seperti itu dalam speaking, atau misalkan konteksnya dalam mendengarkan orang berbicara gitu, itu kan masuknya non etik ya. Jadi kita masuknya nggak sopan gitu. Misalkan kita ngulang-ngulang lagi, minta mereka ngulang-ngulang terus. Tapi kalau di reading, kita bisa ngelihat aja nih apa sih, memahami suatu kalimatnya sampai kita benar-benar paham tanpa takut kita dijudge oleh orang lain gitu. Nah, jadi gitu. Jadi mungkin emang agak sulit, emang agak ribet, tapi ini cara yang paling efektif. Nah, di sini yang kedua ada writing. Writing masih bersangkut paut sama reading, tapi bedanya kalau misalkan writing kita kan menjadi menjadi pelaku yang melakukan, yang menulisnya gitu. Jadi kita harus menggunakan, sorry ya, bukan harus, kita menggunakan menulis sebagai suatu metode untuk improve vocabulary kita dan penggunaan vocabulary kita. Jadi misalkan kayak tadi, misalkan saya bilang kalau misalkan kalian mengerjakan skripsi itu kita nggak boleh menggunakan satu kata yang sama terus-terusan.
especially in English. Kalau bahasa Indonesia saya kurang tahu ya, soalnya skripsi saya kan pakai bahasa Inggris ini. Jadi kalau at least kalau misalkan dengan menggunakan bahasa Inggris yang sepengetahuan saya, sepengalaman saya, kita tuh nggak boleh menggunakan kata yang sama terus-terusan, apalagi misalkan dalam satu halaman atau misalkan dalam satu paragraf gitu. Jadi kita harus finding a way, mencari kosakata yang baru tapi tanpa merubah konteksnya. Nah, di writing itu nanti kalau misalkan kalian sudah melakukan ini, sudah melakukan writing, itu nanti akan kerasa banget. Jadi, misalkan kalian nulis satu kalimat menggunakan walking misalkan. Nanti di kalimat kedua ada walking lagi, kalimat ketiga ada walking lagi. Itu nanti secara otomatis kalian pun nanti mikirnya, oh ini kayaknya agak aneh nih, ini kayaknya agak repetitif nih, dan itu emang repetitif sifatnya, dan itu nanti kalian biasanya akan dalam tanda kutip dimarahin sama dosennya gitu. Ini nggak bisa ini apa repetitif ini masuknya pengulangan. Nanti kalian harus disuruh mencari kata yang beda. Tadi kan walking misalkan kayak ada strolling, kayak misalkan ada apa ya, ada walking, ada strolling, ada bukan jogging sih ya, pokoknya adalah ya. Jadi emang penggunaannya itu berbeda-beda gitu. Nah, jadi kalau misalkan di writing bisa kalian optimalkan. Kenapa ya? Karena tadi jadi sejalan berjalan sambil berjalan kalian menulis, kalian bisa apa ya, kayak berinovasi gitu, mencari mencari kosakata apa sih kira-kira yang dapat menggantikan hal ini. Kalian mulai aja dari sesuatu yang simpel, misalkan kalian bikin satu kalimat, saya ingin berjalan ke taman. Nanti kalian cari ini yang berjalan ini, walking ini sinonimnya apa aja gitu. Jadi nanti kalian tulis lagi ke bawahnya, saya ingin berjalan ke taman, kalimatnya sama, tapi penggunaan katanya beda, kata yang digunakannya beda gitu. Dan itu karena kalian aware, kalian sadar dengan apa kalimat yang kalian tulis sendiri, itu nanti biasanya sifatnya kalimat itu kemungkinan besar akan precise, dan kemungkinan besar mereka akan akurat dalam segi arti ya, dalam segi penyusunan kalimatnya gitu. Dan kalau untuk writing, reading, nanti kalian jangan terlalu berfokus sama yang namanya grammar lah ya, nanti akan saya jelaskan. Di sini ada listening juga. Kalau listening ini dianjurkannya ketika kalian at least levelnya sudah agak di atas basic, karena yang namanya listening itu tadi kita dalam pembelajarannya listening itu nggak bisa diulang-ulang karena nggak enak juga gitu sama yang berbicaranya, karena kalau misalkan mereka harus mengulang-ulang terus, yang pertama tadi jatuhnya kurang etis, kurang sopan, dan kedua mereka nanti malah akan kesal sendiri gitu. Karena kita ngerasain juga kalau misalkan kita lagi ngedengerin orang, misalkan kita lagi ngomong terus orang tuh kayak nggak connect gitu, minta kita ngulang lagi itu kan nggak enak gitu. Makanya, dan yang kesulitan lainnya dalam menggunakan listening sebagai praktis itu, kita harus apa ya, comprehension, pemahaman kita terhadap bahasanya itu harus udah di atas basic. Jadi kita harus tahu nih, oh ini orang ngomong apa dari awal sampai akhir tuh dia menggunakan kata apa aja. Dari awal sampai akhir tuh, jadi kalimat yang mereka katakan, kalimat yang mereka ucapkan itu maksudnya apa sih gitu. Ya, tadi kan saya bilang juga tadi kan ada perihal konteks. Jadi bisa aja jadi kalimat yang mereka sampaikan itu maksud mereka misalkan mau menyampaikan A, tapi yang kita dengerin itu mereka tuh ingin menyampaikannya B gitu. Dan itu tuh kalau misalkan kita minta mereka untuk mengulang dan mengulang, nanti komunikasi itu nggak akan berjalan. Makanya untuk listening sendiri, listening untuk dijadikan praktis itu saya anjurkan ketika kita levelnya sudah di atas basic, at least kita sudah mengerti, at least kemampuan listening kita sudah agak baik gitu. Nah, tapi yang namanya listening practice itu nggak semata-mata dari conversation aja. Untuk one way practice itu jadi misalkan kita nggak ada interaksi langsung dengan seseorang, dengan someone ya, tapi kita ada interaksi dengan something, dengan sesuatu. Contohnya,
kita listening a song misalkan, kalian mendengarkan lagu bahasa Inggris itu. Kita mulai aja dari lagunya yang slow dulu. Misalkan lagu-lagu mellow, lagu-lagu pop gitu kan. Itu kan biasanya mereka beatnya slow. Mereka biasanya iramanya, ritmenya, pacingnya itu kan slow. Jadi kita bisa memahami, kita bisa nangkep sedikit demi sedikit gitu. Itu untuk listening practice menggunakan lagu ya. Saya emang paling, menurut saya itu yang paling seru gitu ya, seru dan efektif dalam belajar listening itu emang menggunakan lagu. Karena kalau misalkan kita menggunakan lagu itu biasanya semuanya ketangkep. Apalagi kalau misalkan kita sambil apa membaca liriknya ya. Jadi kita listeningnya, kita bisa mendengar ini misalkan pronunciation-nya seperti apa, kita bisa mendengar ini artikulasinya kayak gimana, kita bisa mendengar juga. Jadi ya penggunaan yang tepat itu, pembacaannya yang tepat itu seperti apa gitu. Nanti kalau misalkan kalian sudah mulai naik dan naik skillnya, itu eh, salah satu praktis melalui listening menurut saya yang paling susah itu adalah mendengarkan lagu-lagu rap. Kalau kan karena kalau misalkan kita perhatikan ya, yang namanya rap itu nge-rap itu mereka kan bicaranya dengan cepat. Tapi walaupun mereka bicara dengan cepat, mostly hampir atau kebanyakannya itu kalimat atau katanya itu masih koheren. Jadi masih apa ya, masih jelas. Jadi masih jelas. Emang ada juga yang mumbling gitu. Jadi kayak nggak jelas nih orang ngomong apa sih sebenarnya. Tapi ada juga yang jelas. Nah, yang jelas ini emang agak sulit karena mereka penyampaiannya sangat cepat. Misalkan kalian ambil aja contohnya kayak Eminem gitu. Dia kan nge-rapnya cepat. Tapi kalau misalkan kalian ingin practice listening kalian benar-benar diuji, itu saya saranin mendengarkan lagu-lagu rap ini sebagai sarana untuk melatih atau mengasah kemampuan listening kalian. Emang kedengarannya agak aneh ya, tapi yang namanya sistem pembelajaran ini kita nggak bisa stagnan, kita nggak bisa diam di satu tempat, jadi penggunaan atau metode praktisnya itu sendiri harus bersifat fleksibel. Jadi kalian jangan takut, misalkan kalian dijudge oleh orang lain gitu. Misalkan kalian ngapain sih ngedengerin lagu rap gitu. Dia orang ngomongnya nggak jelas cepat gitu ya, tapi itu kan bisa menjadi suatu media yang kalian gunakan untuk mengembangkan kemampuan listening kalian. Dan yang namanya mengembangkan suatu skill itu kita nggak bisa stay di satu level dalam waktu yang lama. Jadi misalkan kalian sebut aja misalkan skillnya masih basic ya, misalkan kalian mendengarkan nih listening practice misalkan lagu yang agak slow itu kan sifatnya basic. Kalau misalkan kita dengerin terus basic terus itu kan nanti skill kita nggak akan berkembang ke level atau tingkatan yang selanjutnya gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita basicnya udah dapet, kita kembangkan kesulitannya, difficulty-nya kita naikin. Nanti jadi yang medium misalkan, jadi terus nanti yang masuk yang ke hard, di mana orang-orang yang kita dengarkan itu berbicaranya lebih cepat, lebih kompleks gitu. Belum lagi kalau misalkan mereka bicaranya menggunakan aksen atau dialek, itu lebih sulit lagi. Kalau misalkan kalian perhatiin bahasa Inggris saja ada beberapa aksen gitu kan. Misalkan aksen orang Indo sama misalkan aksen orang orang Singapura itu kan beda. Inggrisnya orang Indo dengan Inggrisnya orang Filipina atau Vietnam, Thailand itu kan beda. Itu masih di sekitaran Asia ya. Kalau misalkan di Asia Tenggara specifically itu biasanya kita masih bisa ngerti karena more or less kurang lebih lidah kita itu penggunaannya sama. Tapi kalau misalkan kita udah paham nih misalkan sama orang-orang Inggris atau penggunaan atau pengucapan Inggris di level misalkan Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina kita udah ngerti. Naikin lagi levelnya misalkan ke level orang-orang India, misalkan orang-orang India, orang-orang Jepang, orang-orang Korea, itu kan mereka nanti penggunaan Inggrisnya kan beda lagi. Cara mereka mengucapkannya beda, aksennya beda, dialeknya beda. Nah, nanti kalau misalkan kalian udah sampai level situ, sebut aja kita level medium, kalian naikin lagi ke level native. Nah, itu level yang paling susah. Karena di native aja misalkan di Inggris ya, di British, itu aksennya kan masing-masing daerah itu mereka beda-beda. Ada yang aksen
Wales, ada yang Scottish, ada yang British, ada yang nggak, pokoknya banyak. Jadi mereka tiap-tiap daerah tuh mereka mempunyai aksen dan dialeknya mereka sendiri. Dan saya jamin, saya aja, maksudnya saya yang udah notabene berpengalaman gitu dalam mendengarkan orang berbicara dalam bahasa Inggris, kadang untuk dialek-dialek asli British ini saya masih susah nangkepnya. Bahkan kalau misalkan kalian mendengarkan misalkan orang-orang aksen Asia Asia Timur misalkan, atau misalkan Asia Tengah, kayak misalkan ambil aja contoh aja lah, kita dengerin orang India ngomong bahasa Inggris gitu kan, kita emang ngedengernya agak aneh gitu. Tapi sulit dimengerti juga gitu. Gitu, dan aneh itu dalam arti bukan berarti mereka simple ya. Jadi mereka sulit, agak susah, aneh, kita tangkep, kita dengerin, kita ngertiin maksudnya apa gitu. Kalau misalkan itu emang kita anggap sulit, it's difficult ya to understand, especially for beginners. Itu nanti kalau misalkan kalian langsung mendengarkan orang British ngomong, itu akan lebih susah lagi. Karena jadi kalau misalkan kalian perhatikan, nggak aneh yang namanya tes listening itu biasanya levelnya mereka pakai orang-orang India, orang-orang Indian, atau misalkan kadang-kadang orang-orang native, karena emang tanpa apa ya, merendahkan mereka gitu. Mereka emang penggunaan aksen sama dialeknya itu emang lebih susah atau mungkin lebih sulit dipahami secara general, apalagi untuk orang terutama untuk orang-orang kayak kita misalkan di Asia Tenggara, yang dimana Inggris itu bukan bahasa native kita, bukan mother tongue kita gitu. Oke, di sini ada sekarang masuk yang ke speaking. Jadi kan tadi ada reading, writing, listening ya. Sekarang ada speaking. Nah, speaking ini mungkin lebih ke praktisnya, penggunaannya, atau untuk reinforcing, untuk memperkuat apa yang sudah kalian pelajari dari 3 aspek sebelumnya. Jadi percuma kalau misalkan kalian suka reading, misalkan kalian suka writing, misalkan kalian suka listening, tapi kalian di praktisnya, di speakingnya tidak diimplementasikan sama kalian, itu biasanya cepat lupa. Jadi emang salah satu, ya emang ya, yang namanya bahasa, at the end of the day, ujung-ujungnya yang namanya speaking itu sebagai satu surefire atau satu hal yang udah mutlak mutlak kalian lakukan untuk mengembangkan kemampuan bahasa kalian. Jadi misalkan kalian ngobrol nih, atau misalkan nanti saya beri tugas, nah ya nanti ada sih tugasnya. Ya, jadi kalian bisa aja ngobrol dengan seseorang, kalian ngobrol tentang hal yang sama, misalkan kalian ngobrolnya tentang hari libur kalian, ingin kalian isi dengan pergi ke taman gitu. Tapi kan kalian untuk mengembangkan vocabulary kalian, selama kalian bicara itu kalian nggak akan menggunakan satu kata yang sama gitu. Jadi penggunaan atau expanding vocabulary itu mungkin akan menjadi suatu program yang berjalan ya. Apalagi kalau misalkan kita perhatikan nanti kan ke depannya ada debat, ada argumen, ada conversation, ada juga nanti mungkin pengerjaan tes TOEIC gitu. Di tes TOEIC sendiri pun mungkin udah terasa ya yang namanya penggunaan kata yang berbeda untuk suatu hal yang sama itu mungkin udah kelihatan. Di sini ada mnemonic device itu, jadi kita menggunakan apa ya, men apa mengsamakan, atau mungkin istilah yang sekarang itu kayak kita mencocokkan suatu kata dengan sesuatu untuk memudahkan kita dalam mengingat vocabulary yang baru. Jadi misalkan yang pertama nih ada akronim. Jadi singkatan. Jadi misalkan kalian, kalau misalkan kalian mau ngapalin sesuatu yang panjang atau kata-kata yang baru yang misalkan kalian kelompokkan nih, misalkan di sini kan ada istilahnya ada warna ya, kalian ingin mengingat warna-warna gitu. Kayak di sini misalkan ada red, orange, yellow, green, blue, indigo, sama violet. Itu kan kita gunakan singkatan kita sendiri gitu. Jadi misalkan ada ROY, GBIV, atau mungkin kita ingin mengingat yang lain, misalkan walking, strolling, and jogging misalkan. Tapi mungkin agak susah kita ingat satu-satu, jadi kita singkat walking,
strolling and jogging, WSJ gitu, WSJ, walking, strolling and jogging, walking, strolling and jogging, WSJ gitu. Jadi kita baca nih, kita cari ya, kita cari vocabulary yang baru. Terus buat ngebantu kita mengingat kata-katanya aja dulu. Jangan sampai ke pronunciation-nya segala macam. Kata-katanya aja dulu kita ingat. Kita bisa kita gunakan, kita singkat. Jadi masing-masing katanya kita singkat, nanti dijadiin satu. Kayak contohnya kayak gini. Nah, yang kedua ada visualization. Jadi ini lebih ke penggunaan atau menggambarkan sesuatu di dalam pikiran kita yang menyangkut pautkan satu kata itu dengan apa yang kita bayangkan gitu. Jadi misalkan di sini ada contohnya the word elephant. Jadi kalau misalkan kita ingin mengingat gajah, elephant, kita gambarkan aja nih misalkan gajahnya itu. Jadi kita gambarkan ke sesuatu hal yang biasanya sering kita lihat gitu. Misalkan kita ngelihat kursi, kita bayangin aja gajah ini lagi duduk gitu. Elephant is sitting on a chair. Elephant, elephant gitu kan. Nanti penggunaan asosiasi ini emang mungkin kadang kurang akurat, tapi bisa kita gunakan kalau misalkan kita benar-benar urgent dalam mengingat suatu hal gitu. Jadi kita ingin menggunakan kata ini nih, tapi saya agak sulit buat nginget kata itu gitu. Nah, kita asosiasikan aja, misalkan kalian yang sering kalian pegang lah, misalkan jam tangan gitu. Kalian misalkan ngelihat ada belajar atau mungkin melihat kata misalkan kayak midnight, misalkan ya midnight gitu. Midnight kan tengah malam gitu misalkan. Kalian kesulitan nih buat nginget midnight, midnight. Jadi kalian nanti ngelihat jam kalian yang ada di pergelangan tangan kalian atau di HP kalian gitu. Kalian sangkut pautkan di midnight dengan jam 12 malam atau misalkan jam 23.59 misalkan. Oh, 23.59 ini masuknya midnight gitu, tengah malam, midnight. Nah, itu namanya visualization. Jadi kita mencocokkan atau mengsamakan satu kata dengan suatu hal gitu. Nah, yang ketiga ada association. Ya, kalau association ini lebih ke, kalau tadi visualization itu kan kita mengsamakan itu kan dengan suatu hal. Tapi kalau misalkan association itu kita samakan dengan misalkan suatu apa ya, kata atau suatu sifat yang lain gitu. Jadi misalkan kita di sini ada contohnya misalkan gregarious. Gregarious itu kan di sini meaning sociable ya, jadi mudah bergaul gitu. Di sini kan ada nih contohnya di bawahnya nama orang namanya Gregarious gitu kan. Jadi kita jadi kita samakan misalkan dengan sifat atau seseorang atau apapun gitu. Jadi yang penting kita bisa mengingat eh, jadi kita bisa mengingat susunan katanya lebih mudah. Jadi kayak misalkan kalau misalkan di sini kita lihat kan contohnya gregarious. Greg itu kan mungkin masuknya ke singkatan, tapi nggak sampai ke level yang akronim tadi. Jadi kita cuma menggunakan atau misalkan kita cuma menyingkat satu kata gitu. Misalkan bisa juga kita disangkut pautkannya dengan kata yang lain, kata Inggris yang lain misalkan. Misalkan kita mau ngingetnya walking, walking. Kita lihat aja nih, misalkan ada tembok, wall tinggal kita tambahin king aja kan. Atau kalau misalkan kalian ingin mempermudah, ya tinggal kalian bayangin aja kalau misalkan kalian kesulitan untuk mengingat walking misalkan. Kalian tambahin nih ada wall sama king gitu kan, jadi walking. Wall, ada raja misalkan. Nanti kita satuin jadi walking gitu. Tulisannya emang beda dikit, L-nya berkurang satu, tapi at least dalam pengucapannya kan sama gitu. Nah, itu bisa jadi kalian gunakan untuk mengingat ya. Ini lebih ke mengingat apa, kata-kata yang baru. Kalian itu sifatnya kalian repetitif. Jadi kalian ulang-ulang caranya untuk cara memorizingnya. Nanti lama-kelamaan juga akan jadi kebiasaan dan kalian nggak perlu pakai apa, tiga cara ini gitu untuk mengingat suatu kata yang baru. Kalau misalkan ini terlalu sulit. Tapi bagi yang mudah untuk mengingat sesuatu itu biasanya mereka repetitif aja. Misalkan di sini ada
Violet misalkan, violet kan warna ya. Violet, violet, kalian ulang-ulangnya terus violet, violet itu warna yang kayak apa sih? Violet itu, violet, violet itu warna yang kayak gini misalkan gitu. Violet, violet, violet diulang-ulang terus. Nanti lama-kelamaan nanti kalian juga bisa ingat sendiri. Tapi of course balik lagi cara pembelajaran orang itu kan beda-beda. Jadi kita cari aja cara yang paling efektif buat kalian gitu. Karena saya ulang lagi dari pertemuan kemarin, yang namanya belajar bahasa itu nggak ada satu metode atau praktis yang mutlak. Adanya juga yang paling efektif sama yang least efektif. Nah, di sini ada digital resource, mungkin lebih ke app ya. App jadi, sorry. Jadi kita menggunakan alat bantu, sebut aja. Jadi alat bantu untuk mengingat kita dalam pembelajaran bahasa Inggris. Di pembelajaran di sini dia bisa menyangkut apa aja gitu. Di sini contoh yang saya masukkan tuh Duolingo. Karena emang nggak dipungkiri yang namanya Duolingo itu it helps ya, benar-benar ngebantu dalam perkembangan bahasa. Jadi kalau misalkan sorry to say, beberapa dari kalian kayak masih ada yang mikir apa sih Duolingo gitu kan, cuma aplikasi burung hijau misalkan 11-12 sama Tokopedia gitu kan misalkan. Nah kalian coba dulu deh, saya saranin kalian coba dulu Duolingo, dan itu tuh benar-benar efektif, dan itu bukan cuma bahasa Inggris saja yang ada di situ. Karena apa, Duolingo itu sepengalaman saya menggunakan Duolingo, mereka tuh benar-benar detail gitu dalam dalam memberikan atau mengajarkan kita suatu kosakata yang baru dalam suatu, mengajarkan misalkan penyusunan kalimatnya gitu. Jadi Duolingo ini biasanya kalau misalkan kita dikasih tahu, misalkan ini kata ini, misalkan walking atau misalkan strolling gitu, nanti biasanya sih nanti kita dikasih tahu nih sinonimnya apa aja, kata-kata yang mirip buat itu tuh apa aja. Nah, digital resource itu tentu saja nggak cuma dalam bentuk Duolingo. Kalau Duolingo itu kan mungkin masuknya ke education application ya. Jadi mereka emang aplikasi yang fokusnya terhadap education dalam pembelajaran. Karena tadi saya bilang yang namanya belajar bahasa itu sifatnya nggak ada yang mutlak. Ada juga yang paling efektif dan tidak efektif. Kalau misalkan kalian tidak efektif belajar menggunakan Duolingo, misalkan kalian gamers nih, kalian sukanya main game gitu. Nah, kalian bisa menggunakan game itu untuk meningkatkan pengetahuan kalian tentang suatu bahasa. Jadi misalkan kalian suka main game, kalian main gamenya yang full bahasa Inggris misalkan. Itu kan sambil kalian berjalan, tentu aja kalian harus bisa paham bahasanya gitu untuk menikmati story-nya misalkan, untuk menikmati pacing-nya, misalkan plot-nya gitu kan. Kita nggak mungkin bisa memahami itu kalau misalkan kita nggak paham. Dan pahamnya itu bagaimana? Jadi ya nanti saya jelasin lah ya. Di sini juga ada misalkan kayak quiz, ada flashcard. Flashcard itu nggak tahu sekarang masih dipakai apa enggak ya. Jadi kalau misalkan orang-orang dulu itu ada yang namanya flashcard. Jadi kayak kayak susunan kartu-kartu gitu, tapi isinya tuh kayak kata-kata gitu. Kadang ada orang yang bikin sendiri ya, kadang ada orang yang beli gitu. Jadi kartunya kecil, udah disusun rapi, kartunya kecil udah disusun rapi, dan ketika kita misalkan lagi jalan pulang atau misalkan lagi di bis atau misalkan lagi di mobil, di angkot segala macam, itu biasanya orang tuh suka ngeliatin kartunya gitu sambil di flip, sambil dibalik satu-satu. Oh ini tuh kata ini, kata ini, kata ini gitu. Itu namanya flashcard. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak sih. Jarang sih saya ngeliat orang sekarang pakai flashcard. Nah, di sini juga ada yang terakhir, ada practice and consistency. Ya, jadi praktisnya sih mungkin saya udah sering ya bicara tentang praktis dalam bahasa Inggris gitu. Nah, di sini ada konsistensi juga. Konsistensi itu apa sih? Konsistensi itu adalah kalian konsisten dalam pembelajaran, dalam penggunaan bahasa bahasa Inggris. Jadi kalian ingin belajar, misalkan kalian hari ini saya pengen nih belajar bahasa Inggris. Kalian misalkan hari ini belajar, sebut aja sehari 10 menit. 10 menit itu buat apa? 10 menit itu buat menghafalkan vocabulary. Jadi kalian misalkan baca kamus.
Misalkan kalian baca buku, misalkan kalian dengerin lagu. Fokus 10 menit untuk meningkatkan kosakata kalian. Jadi kalian ngedengerin nih, oh ini kosakatanya asing nih, kosakatanya baru nih buat saya. Nanti kalian tulis, kalian catat, dan kalian pelajari itu, dan kalian terus-terusan selama 10 menit misalkan. Jadi 10 menit itu pembelajaran, terus kalian cari kosakata yang asing, kosakata yang belum pernah kalian denger gitu. Baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia gitu. Karena jujur jujur li yang namanya bahasa Indonesia aja kita belum tentu memahami 100% gitu. Misalkan jujur kalian pasti agak aneh juga kan ngedengerin lagunya apa Asmali Brasi gitu kan. Itu kan penggunaan bahasanya emang bahasa Indonesia tapi kok kayak nggak masuk gitu, kayak aneh gitu karena kita emang belum terbiasa dengan kosakatanya dan kosakatanya asing. Dan itu jadi salah satu contoh yang maksud saya. Jadi yang namanya bahasa itu nggak selalu menggunakan satu kata yang sama. Gitu. Nah, jadi konsistensi balik lagi. Jadi misalkan sehari 10 menit dan kalian konsisten tuh selama seminggu. Jadi setiap hari 10 menit kalian belajar vocabulary terus-terusan. Gak usah lama-lama, cuma 10 menit, 15 menit sehari juga. Nanti kalian efeknya pun udah kerasa gitu. Karena dalam waktu 10 menit itu bisa aja kalian yang namanya kamus itu udah baca misalkan berapa halaman, bisa aja 5 sampai 10 halaman gitu. Kalau lagu kan dalam waktu 10 menit bisa aja ada yang dua, ada yang tiga gitu. Dan dalam dua atau tiga lagu itu kalian udah pasti menemukan kosakata yang baru, yang asing buat kalian. Nah, itu namanya konsistensi. Dan konsistensi nggak bisa kalian stay di 10 menit aja misalkan. Karena nanti sifatnya akan kurang. Dan perkembangannya tuh nanti akan terlalu lambat gitu ya, agak slow gitu. Nah, karena konsistensi tadi saya bilang apa yang namanya practice itu kita harus ada perkembangan. Jadi misalkan minggu pertama kalian belajarnya 10 menit. Nanti minggu kedua kalian tambahin misalkan jadi 20 menit, jadi 30 menit gitu. Tapi saran saya jangan terlalu lama karena nanti kalian bisa jenuh sendiri. Jadi seperti itu yang namanya konsistensi. Oke. Ada beberapa hal lagi yang harus saya sampaikan dalam pemahaman vocabulary ya, dalam pemahaman speaking in general. Eh, Soalnya pernah ada yang nanya ke saya, Kak, menurut kakak apa sih cara yang paling efektif buat menguasai atau memahami bahasa Inggris? Itu pertanyaan yang bagus. Eh, Jawabannya cukup simpel, tapi nggak gampang ya. Yang bisa saya sampaikan untuk jago dalam memahami bahasa Inggris itu adalah kita memahami konteks. Nah, konteks itu apa sih? Jadi konteks itu misalkan dalam listening aja dulu ya. Dalam listening, kita tahu nih konteks yang dia bicarakan seperti apa. Misalkan saya pengen makan ini, makan tahu misalkan. I want to eat tofu. Walaupun kita nggak ngerti bahasa Inggris, walaupun kita grammarnya jelek, kalau misalkan kita paham nih orang tadi ngomong eat sama tofu, dia makan tahu gitu. I want saya pengen makan tahu. Jadi dia pengen tahu gitu. Jadi kan makan tahu. Jadi kita bisa tahu dari konteks itu, dari konteks yang singkat itu, kita tahu oh ini orang ini bule misalkan dia pengen makan tahu. Jadi pemahaman konteks, pemahaman makna dari apa yang ingin mereka sampaikan itu tidak bersangkut paut, tidak apa ya, tidak terlalu berkaitan dengan pemahaman grammar. Terus kalau misalkan gitu, apakah grammar itu kalah penting dengan konteks? Untuk secara teori, grammar itu penting, apalagi di reading sama writing. Tapi kalau misalkan speaking and listening, itu yang paling penting itu kita adalah memahami konteksnya. Karena Inggris itu kan ada tiga ya kalau nggak salah klasifikasinya. Jadi ada English for native, English for second language, English for non-native. Jadi karena saya kan pernah belajar ya atau ngobrol dengan guru saya yang kebetulan dia dari Amerika waktu itu. Saya pernah menanyakan hal yang sama. Jadi apa sih pandangan kalian sebagai seorang native
untuk kita yang non-native atau yang menggunakan Inggris sebagai bahasa kedua, second language, itu apa sih yang paling penting dalam pembelajaran? Dan dia bilang itu adalah kita harus bisa memahami konteksnya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan dalam speaking atau listening, mostly ya 9 dari 10 bule di luar sana itu mereka nggak akan mikirin oh ini orang grammarnya rusak nih, oh ini orang past tense, ini ngomong orang past tense atau present atau future tense, sehingga mereka nggak akan mikirin ke sana gitu. Mereka cuma akan mikirin oh ini orang ngerti ini maksud gua apa. Jadi oh ini orang ngerti nih, saya mau makan tahu, dia ngerti, ya ya udah gitu. Dia nggak akan ngejudge, dia nggak akan berpikiran buruk tentang kalian dan grammar kalian yang rusak gitu. Nah jadi kita harus bisa memahami konteks, dan memahami konteks ini nggak, emang tadi saya bilang untuk reading dan writing emang grammar is important, karena dalam penulisannya emang penting karena bisa kita baca kan, dan itu akan aneh dan akan janggal kalau misalkan grammar kita rusak. Tapi dalam reading and writing juga memahami konteks itu bisa menjadi kunci kalian memahami bahasa Inggris. Jadi misalkan di tes atau misalkan di ulangan atau tes TOEIC gitu, kalian misalkan baca nih satu teks panjang gitu, kalian baca satu teks panjang misalkan kayak gini, ada nggak yang panjang? Nah kayak gini lah misalkan. Ini kan kalau misalkan kita lihat di sini writing contributes to vocabulary expansion. Kalian ambil aja konteksnya, ini slide ini nih ngejelasin tentang apa sih. Kalau misalkan kita ambil konteksnya, ini slide ini tuh berbicara tentang writing satu, writing terus kontribusi, ada kata vocabulary juga, vocabulary kosakata, expansion apa? Expansion itu tentang mengembangkan gitu, perkembangan. Nah, jadi dari pengambilan konteks ini kita bisa paham, oh slide ini tuh ternyata tentang membahas tentang bagaimana menulis dapat mengembangkan vocabulary kita. Nah, jadi seperti itu. Dan di dalam tes itu misalkan kalian ngelihat teks yang panjang tuh misalkan ada sampai 2 3 paragraf gitu. Kan kita emang agak capek ya bacanya gitu. Kita males juga bacanya. Nah, jadi trik yang bisa saya sampaikan itu kalian ambil aja konteksnya. Jadi kalian ambil konteks tuh gampangnya ya. Gampangnya kalian ambil kata-kata yang penting. Biasanya kata-kata yang paling sering diulang itu penting gitu. Jadi kata-kata yang misalkan sesudahnya biasanya mereka menjelaskan tentang sesuatu, misalkan memberikan suatu contoh, itu bisa dimasukkan ke dalam pemahaman konteksnya. Jadi kalau misalkan kalian udah selesai baca teksnya, terus kalian lihat soalnya, misalkan soal satu, nanti kalian tinggal baca aja soalnya. Jadi soal ini tuh ngebahas apa sih? Misalkan nanya tentang definisinya, nanti kalian kan inget nih, oh di atas ada nih yang ngebahas definisinya. Kalian udah paham konteksnya, ini nanti tinggal kalian samakan aja. Nomor dua, misalkan kalian juga ada, misalkan diminta contohnya. Nanti kalian ingat nih, oh ya tadi saya baca nih konteksnya ada yang ngebahas tentang ini, tentang contoh. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi saya tekankan di pembelajaran ini juga ya. Jadi jangan terlalu berfokus sama grammar kalian harus 100% benar. Karena dalam praktisnya selama konteksnya bukan secara profesional atau akademis dalam arti kalian menulis jurnal, dalam arti kalian menulis skripsi atau segala macam, grammar itu nomor dua lah. Yang penting kalian bisa ngerti what I'm trying to say, what I'm meaning to say. Jadi kalian tuh bisa paham gitu. Kalau saya ini pengen menyampaikan apa. Jadi pentingnya cuma di situ aja. Oke, mungkin untuk kali ini segitu aja ya. Nggak bisa lama-lama, saya tenggorokannya kurang enak. Jadi di sini nanti sama Tio juga akan dikasih eh, link absensi. Jadi di link absensi itu kalian isi nanti pertemuan keempat. Pertemuan keempat. Dan nanti bakal saya umumin apakah pertemuan besok itu, karena pokoknya nanti ada pengerjaan tes TOEIC.
Jadi nanti kalian ngerjain tes TOEIC yang nomor 2, dan ini nanti saya kabarin lah ya. Jadi untuk pengerjaan tes TOEIC nanti dilanjutkan lagi ke yang nomor 2. Dan kalau misalkan kalian ada yang ingin ditanyakan, don't be afraid to ask, lewat WA aja. Jadi lewat WA nanti kalian bisa tanya kalau misalkan kalian ada yang nggak ngerti. Ya, jadi itu diingatkan lagi di absensinya diisi yang nomor 3, nomor 3, diisi yang meeting 4 ya. Sorry, sorry, meeting 4, meeting yang keempat. Oke, jadi that's it for now. Thank you for your attention yang udah hadir. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di hari Rabu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.